Halo, assalamualaikum sahabat semua. Kembali lagi di channel saya Asimanja 14. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada sahabat semua serta rezeki yang berkah dan melimpah. Amin. Kali ini saya akan membuat alur cerita film yang berjudul My Lecture My Husband Season 2 Episode 2B. Langsung saja ke alur ceritanya. Jam. Terlihat Inggit yang meminta izin ke Arya kalau Inggit tidak bisa ikut Arya karena Inggit mau menghadiri acara ulang tahun Andre. Arya pun akhirnya mengizinkan Inggit untuk pergi ke acara Andre. Di malam harinya, Karin dan Felix sudah menunggu Arya dan Inggit. Arya pun datang sendirian. Lantas Felix menanyakan di mana istrinya. Arya pun menjawab kalau Inggit sedang ada acara bersama teman-temannya. Mereka pun akhirnya melanjutkan acara tanpa adanya Inggit. Di sisi lain, Inggit, Iim, dan Rara sampai di acara Andre. Mereka pun mengucapkan happy birthday ke Andre. Tiba-tiba Andre mencium tangan Rara dan memuji kecantikan Rara. Kemudian Inggit meminta Iim untuk mencari Instagramnya Karin. Inggit sangat kesal karena melihat beranda Karin yang masih menyimpan foto Arya bersamanya. Inggit pun meminum minuman yang ada di mejanya. Ia mengira kalau itu adalah fruit punch. Untuk melampiaskan kekesalannya, ia terus meminum minuman itu sampai habis. Tibalah puncak acara, yaitu tiup lilin dan potong kue. Yuda menanyakan Inggit ke Iim. Iim pun menunjuk Inggit yang sedang pusing di mejanya. Kemudian Yuda mengatakan kalau yang diminum Inggit adalah minuman mengandung alkohol. Sontak Iim langsung menghampiri Inggit. Kemudian Andre memberikan potongan kue istimewanya ke Rara. Ia juga ingin menyatakan perasaannya ke Rara, namun belum sempat ia mengucapkan, Rara sudah menghentikannya dan pergi meninggalkan Andre. Andre pun menanyakan kenapa Rara tidak mau menerima kuenya. Rara hanya menjawab kalau Rara sedang diet. Tiba-tiba Inggit menari-nari gak jelas sambil menelpon Arya dengan nada orang yang sedang mabok. Arya yang mendengar pun sangat panik. Kemudian Iim mengambil HP-nya yang dipakai oleh Inggit. Inggit pun mengejar-ngejar Iim untuk mengambil lagi HP-nya. Arya kembali menelpon Iim. Iim panik dan bingung, akhirnya ia tidak mengangkat telepon dari Arya. Arya yang panik pun akhirnya izin pulang duluan ke teman-temannya. Iim dan Rara mau mengantar Inggit pulang dengan mobil Iim. Sayangnya saat di lobi, Inggit berteriak memanggil Arya karena melihat mobilnya. Inggit pun berlari dan berdiri tepat di depan mobil Arya. Inggit langsung memeluk mobil dan mengatakan kalau pelukan Mas Arya selalu hangat. Arya pun langsung mengatakan kalau itu adalah kap mesin. Kemudian Inggit langsung memeluk Arya dan merayunya dalam keadaan mabok. Iim dan Rara mengatakan ke Pak Arya kalau Inggit tidak sengaja meminum alkohol. Mereka pun meminta maaf, namun Arya langsung masuk mobil dan pulang. Iim dan Rara pun takut kalau mereka akan dapat hukuman di kampus. Saat di perjalanan, Inggit mual dan muntah serta pusing. Tiba-tiba Arya mendapat telepon dari Karin. Karin bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Namun Inggit salah paham dan ia berteriak agar Karin tidak mengganggu suaminya lagi. Inggit pun langsung meminta maaf dan meminta Arya untuk kasih susu ke Inggit agar alkoholnya ternetralisir. Sesampainya di rumah, Arya langsung menggendong Inggit ke kamar. Terlihat Arya yang sangat keberatan saat menggendong Inggit. Ya iyalah, orang Inggitnya badannya isi. Keesokan harinya, Arya membangunkan Inggit dan menyuruhnya untuk bersiap-siap. Inggit pun tersadar kalau semalam ia tidak sengaja mabok. Ia juga bertingkah aneh ke Arya, bahkan ia muntahin Arya. Inggit langsung bingung harus menjelaskan ke Arya. Inggit pun selesai bersiap-siap. Kemudian ia langsung memeluk Arya dan meminta maaf untuk kejadian semalam.
Inggit juga menjelaskan kalau ia tidak sengaja meminum alkohol. Akhirnya Arya pun memaafkan Inggit. Kemudian Arya meminta Inggit untuk membawa air minum yang sudah disiapkan oleh Arya dan Inggit harus menghabiskannya agar sisa alkohol di tubuhnya terdetoks. Awalnya Inggit keberatan untuk membawanya, namun daripada Arya marah lagi, akhirnya Inggit membawanya. Saat di kampus, Inggit mengatakan ke Arya kalau ia jadi beser karena Arya nyuruh untuk menghabiskan minumannya. Sesampainya di rumah, tetangga Rempong bertanya kenapa istrinya bisa mabok semalam. Miss Rempong juga menanyakan kapan Arya dan Inggit punya momongan kalau Inggit masih suka mabok-mabokan. Arya yang risih pun pamit masuk ke rumah. Di rumah, Inggit sangat kesal karena menganggap sudah dikerjain oleh Arya yang disuruh minum air 1 botol gede. Lalu Inggit ingin belajar sendirian di kamar. Ia tidak mau diganggu Arya. Inggit juga meminta Arya untuk tidur di sofa aja. Saat malam, Inggit terbangun karena lapar. Inggit baru sadar kalau Arya tidak ada di kamar. Inggit pun baru menyadari kalau ia lupa membuka pintu yang sudah dikuncinya. Kemudian Inggit menanyakan Arya mau dimasakin apa. Namun Arya tidak menjawabnya. Sambil Inggit mencari bahan makanan, Arya juga belum bangun. Akhirnya Inggit menghampiri Arya. Inggit sangat shock karena badan Arya yang sangat panas. Inggit pun langsung membawa Arya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Arya langsung dibawa ke IGD oleh Tristan dan dokter yang lain. Inggit yang ingin ikut masuk, namun Tristan menghadangnya dan meminta Inggit untuk menunggu di luar saja. Inggit pun berusaha tenang walaupun sebenarnya ia sangat mengkhawatirkan keadaan Arya. Dokter langsung memberikan sengatan listrik, namun Arya tidak sadar juga. Dokter pun akhirnya menyerah dan menyatakan kalau Arya sudah meninggal. Inggit masuk dan menanyakan keadaan Arya ke dokter. Kemudian dokter meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan nyawa Arya. Inggit pun tidak percaya kata-kata dokter. Ia mengatakan kalau baru saja Mas Arya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba tidak sadarkan diri? Namun Tristan mengatakan kalau Arya sudah meninggal dunia. Inggit pun langsung menangis histeris. Ia tidak percaya kalau suaminya bisa meninggal dengan begitu cepat. Inggit bahkan mengatakan kalau Tristan sengaja tidak menyelamatkan Arya karena Tristan iri sama Arya. Inggit benar-benar sedih melihat Arya. Inggit terus menangis dan memanggil nama Arya. Film pun bersambung. Sampai ketemu di episode 3. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.